Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya Sri Wahyuningsih, mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Terapan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram. Senang sekali kita dapat berjumpa di dalam video pembelajaran mata kuliah Psikologi Perkembangan. Mengapa seorang tenaga kesehatan harus memahami dan mengetahui tentang psikologi perkembangan dan psikologi kesehatan? Apabila mengacu pada pengertian sehat menurut WHO tahun 1948 menunjukkan adanya keselarasan antara pengertian psikologi kesehatan dengan pengertian sehat menurut WHO, yang tidak hanya menekankan pada ada atau tidak adanya penyakit. Pengertian sehat menurut WHO yaitu kondisi sehat atau sejahtera pada aspek fisik, aspek mental, maupun aspek sosial. Melalui psikologi perkembangan, kita akan mendapatkan wawasan dan pemahaman perjalanan hidup seseorang seperti pada masa prenatal, bayi, balita, remaja, ataupun dewasa, sehingga pengkajian serta intervensi kesehatan yang akan kita berikan nantinya dapat bersifat menyeluruh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil telaah dari salah satu jurnal dengan menggunakan metode PICO. Semoga pelajaran ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mari kita belajar! Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang telaah salah satu jurnal yang berjudul Konsep Diri pada Masa Dewasa Awal yang Mengalami Maladaptive Daydreaming dengan menggunakan metode PICO. Yang pertama adalah P population. Subjek dalam penelitian ini adalah dewasa awal yang berumur 18-40 tahun dengan teknik pengambilan sumber data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan menggunakan purposive sampling, sehingga subjek ditentukan melalui kriteria individu dengan gangguan psikologis maladaptive daydreaming, yaitu perilaku yang menunjukkan melamun berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kriteria ini, peneliti dapat melihat sejauh mana masalah tersebut mempengaruhi dewasa awal. Problemnya adalah borderline personality disorder atau BPD merupakan salah satu gangguan psikologis yang biasa terjadi di masa dewasa awal dan gejalanya semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Dengan begitu, sangat mungkin menyebabkan gangguan lain. Beberapa di antaranya seperti bipolar dan attention deficit atau hyperactivity disorder (ADHD) dan juga maladaptive daydreaming yang mempunyai kecenderungan untuk berfantasi. Baik delusi, halusinasi, dan fantasi, kesemuanya dapat berpengaruh pada kondisi jiwa seseorang dengan perbedaannya terletak pada kesadaran penderita membedakan yang nyata dan tidak nyata. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sommer di tahun 2022 yang berjudul Maladaptive Daydreaming, A Quality Inquiry, maladaptive daydreaming adalah aktivitas melamun yang mengganggu interaksi sosial, fungsi akademik, maupun kejuruan. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh West and Sommer juga di tahun 2020, Empathy, Emotion Regulation, and Creativity in Emergent and Maladaptive Daydreaming menyatakan bahwa karakteristik dari MD ini ke arah regulasi emosional yang lebih buruk dan mengurangi hasil kreativitas. Juga penelitian dilakukan oleh Briner, Sommer, dan Abu Raya di tahun 2021 menunjukkan bahwa melamun maladaptif memiliki peran kompensasi dalam mengatur kebutuhan pribadi yang tidak terpenuhi. Bila dikaitkan dengan tugas perkembangannya, individu merasa tidak penting
berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Karena dengan lamunan semua menjadi terpuaskan. Tetapi itu hanya sementara dan tinggal menunggu waktu. Akan menjadi lebih buruk bagi penderita MD. Sebenarnya kondisi ini dapat menyebabkan seseorang tidak produktif karena cenderung untuk menghabiskan waktu saat membangun mimpi dalam lamunannya. Tanpa sadar, waktu telah terlewati begitu lama dan lupa akan pentingnya menjalani realita. Terutama pada masa dewasa awal yang seharusnya dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kebutuhan yang mesti terpenuhi di setiap fase kehidupan. Beberapa karakteristik MD memiliki kesamaan dengan gangguan kleptomania dan piromania. Karena individu dengan gangguan ini telah kehilangan kendali, memiliki dorongan yang tidak tertahankan untuk melakukan tindakan disfungsional dan akibatnya dapat membahayakan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk memahami bagaimana konsep diri pada masa dewasa awal yang mengalami gangguan psikologis maladiktif daydreaming, dan bagaimana dampak konsep diri yang dimiliki terhadap tugas perkembangan dewasa awal. Lalu selanjutnya adalah intervention. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian, yakni agar dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep diri pada masa dewasa awal yang mengalami maladaptive daydreaming. Pada penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini juga menggunakan observasi dengan teknik pengumpulan data. Penulis meneliti tentang hal-hal yang bersifat fisik seperti ruang, tempat, pelaksana, barang-barang, dan sebagainya, maupun non-fisik seperti tujuan, perasaan, emosi, dan lain-lainnya, dengan turun ke lapangan langsung sehingga memperoleh hasil yang lebih kompleks. Selain menggunakan observasi dan wawancara, penulis juga menggunakan pengumpulan data melalui dokumentasi untuk mendukung data yang diperoleh dan melengkapi kekurangan dengan tambahan informasi dari dokumentasi terhadap subjek. Peneliti berusaha mendapatkan keterangan yang bersumber dari dokumen dan mencatat keterangan yang diperlukan seperti gambar di saat subjek melamun dalam keseharian dan dalam tulisan-tulisan di media sosial yang berbentuk status. Penelitian yang penulis lakukan ini dimulai pada tanggal 23 Maret tahun 2021, berawal dari adanya informasi oleh masyarakat mengenai masalah perilaku melamun berlebihan yang menghambat perkembangan individu seperti kehilangan tujuan dan semangat dalam menjalani kehidupan. Perilaku tersebut membuat kekhawatiran bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga penulis mencoba menghimpun informasi melalui wawancara kepada beberapa sumber dengan mendatangi pihak keluarga, teman sebaya, orang-orang terdekat dari subjek secara bergantian, termasuk yang sudah termasuk dewasa awal dan memiliki kriteria gangguan psikologis MD. Kemudian peneliti melakukan pendekatan serta membangun report dan asesmen berupa observasi serta wawancara terhadap masing-masing subjek. Wawancara terhadap subjek dilakukan sebanyak 3 kali, tetapi observasi terhadap subjek lebih dari 3 kali dan dilakukan tidak hanya ketika wawancara. Dalam kegiatan ini, peneliti dibantu oleh pihak orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman daripada subjek. Selanjutnya adalah comparison. Subjek pertama, seorang pria yang mengalami gangguan maladaptive daydreaming, ditunjukkan dengan adanya perilaku mondar-mandir saat melamun, mengangkat tangan, dan melihat objek dalam tatapan kosong. Juga beberapa indikasi lainnya yang berkaitan dengan MD.
Hampir dalam berbagai aktivitas dapat membuat subjek melamun, seperti saat sedang berdiri, mendengarkan musik, juga saat menonton televisi, subjek terlihat melamun dan tidak dapat berkonsentrasi saat diajak berbicara oleh seseorang. Aktivitas melamun hampir sangat sering dan bahkan terjadi berjam-jam dalam sehari. Subjek mengalami kegagalan saat kuliah karena kurang didukung dan dimotivasi oleh keluarganya, terutama orang tuanya akibat ketidakpercayaan orang tua kepada subjek. Sehingga subjek merasa kesepian karena teman-teman di usianya telah sibuk dalam berbagai aktivitas, pekerjaan, atau apapun kegiatan lainnya yang menyebabkan subjek sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Melamun membuat subjek merasakan apa yang sedang diinginkannya. Subjek kedua merupakan seorang wanita yang mengalami MD sejak masih duduk di bangku sekolah. Berdasarkan keterangan informasi yang diperoleh peneliti, melamun ini dialami oleh subjek lantaran orang tuanya dulu sering bertengkar dan telah bercerai. Kebiasaan melamunnya lebih dari 1 jam dalam sehari. Mengalami kesedihan yang mendalam atas kekacauan keluarga, perceraian orang tua atau broken home. Dan subjek merasa tidak ada keharmonisan dalam keluarganya. Tidak disayangi oleh orang tuanya, membuat merasa tidak dihargai. Tidak mempunyai semangat saat melakukan sesuatu, sehingga hanya kesepian mendalam yang membuat subjek sering melamun. Kedua subjek tersebut menunjukkan kesamaan dalam keterangan subjek dari hasil penelitian, bahwa subjek menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melamun secara berlebihan dan kompulsif yang memberi berbagai perasaan, mencari kesendirian, dan kondisi yang mendukung ia untuk membenamkan dirinya dalam dunia fantasinya. Ia menyadari bahwa melamun semakin menguras lebih banyak waktu dan energi. Outcome dari penelitian ini adalah kedua subjek tersebut mempunyai konsep diri yang negatif. Akibatnya, mengalami kesusahan menghadapi kenyataan terhadap tugas perkembangan, seperti pekerjaan, ataupun menjalin relasi atau hubungan dengan orang lain. Sulit menentukan tujuan hidup di usianya, dan jika individu gagal dalam masa sebelumnya dan masa dewasa ini, berdampak negatif pada perkembangan di masa selanjutnya. Konsep diri negatif tersebut terjadi pada masa dewasa diakibatkan kurangnya motivasi, perhatian, dan dukungan dari orang terdekatnya, terutama keluarga. Konsep diri adalah kombinasi dari aspek psikologis, aspek diri moral, aspek diri sosial, dan aspek diri fisik. Aspek psikologis diri yaitu meliputi pikiran, perasaan, dan sikap yang dimiliki individu terhadap dirinya sendiri. Konsep diri ini sangat penting untuk dipahami, bukan hanya pada dewasa awal, tetapi juga saat sebelumnya sebagai persiapan masa dewasa. Peran keluarga dalam membentuk konsep diri sangatlah besar. Individu yang dibesarkan dengan dukungan moral yang sedikit, kurangnya motivasi, dan perilaku negatif dari sekelilingnya, terutama orang yang terdekat dari individu, memberi kecenderungan individu ke arah konsep diri yang negatif. Contoh-contoh kasus konsep diri yang negatif yang terjadi di sekitar kita dapat kita lihat di sekeliling kita, juga di berbagai media di mana kita dapat melihat berita-berita atau informasi tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan konsep diri yang negatif. Salah satu contohnya adalah kasus kekerasan sebagai akibat dari perundungan dalam waktu yang lama, di mana korban perundungan biasanya menjadi pendiam, dari biasanya menarik diri dari pergaulan dan keluarga, di mana prestasi menurun jika dia masih sekolah, kemudian merasa tidak berharga, tidak mau beraktivitas, mengalami gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, merasa sedih dan kesepian. Jika korban perundungan ini tidak mampu mengendalikan dirinya dengan pikiran pemikiran yang positif, maka seringkali menjadi pelaku kekerasan. Contoh lainnya adalah penggunaan narkoba oleh seseorang yang berasal dari keluarga yang beresiko tinggi atau bermasalah.
Banyak faktor yang menyebabkan seseorang pada akhirnya melakukan penyalahgunaan narkoba. Salah satu faktor yang berperan penting adalah lingkungan, terutama lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga. Tidak adanya perhatian dan dukungan dari keluarga yang tidak utuh atau tidak harmonis menimbulkan persepsi negatif bagi anak, sehingga terbentuk konsep diri negatif pada anak tersebut. Selanjutnya yang terkait dengan adaptive daydreaming yang saat ini sedang tren terjadi adalah istilah halu. Selanjutnya halusinasi itu adalah melamun yang berlebihan seperti terhadap tokoh, gaya hidup orang lain, atau cerita-cerita yang terasa indah, yang terlihat indah, baik itu lewat televisi, media sosial, sehingga seseorang yang tidak memiliki konsep diri positif tidak dapat membedakan yang mana dunia maya dan mana dunia nyata. Sehingga terkadang kita dapat melihat di beberapa kasus, beberapa contoh anak-anak atau remaja yang ketagihan dengan media sosial atau dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam game. Mereka ingin berlaku seperti orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ataupun game tersebut. Kadang-kadang mereka menjadi bersifat negatif dan berlaku negatif, tetapi itu dianggap seperti pahlawan oleh anak-anak tersebut karena itulah tokoh yang dianggap pahlawan bagi mereka. Contoh-contoh kasus ini adalah yang paling sering terjadi di sekitar masyarakat kita. Melamun maladaptif sering dijadikan pelarian dari kehidupan yang menyedihkan dan memicu kecemasan serta depresi. Sebagai penutup dari video pembelajaran ini adalah masukan dan saran. Sarannya yang bisa kita lakukan untuk menangani atau mencegah pelaku maladaptif daydreaming ini menjadi lebih parah adalah memberikan psikoedukasi pada orang tua tentang pola asuh dan kebutuhan anak. Kemudian perlu adanya dukungan sosial dari keluarga, teman sebaya, dan orang terdekat lainnya untuk membentuk konsep diri yang positif sehingga perilaku negatif daripada individu dapat diatasi. Kemudian menghindari pemicu. Menghindari pemicu di sini menghindari hal-hal yang dapat membuat melamunan menjadi lebih lama dan lebih panjang. Selain itu, penderita dapat dianjurkan untuk rajin berolahraga untuk membantu agar dapat tidur lebih nyenyak. Dengan tidur dapat memperbaiki keadaan dan juga memperbaiki kondisi fisik daripada pelaku. Aktivitas daripada olahraga ini sangat menyehatkan dan juga bisa dilakukan di sela-sela waktu luang untuk mencegah melamun yang berlebihan. Kemudian, membicarakan hal positif pada diri sendiri. Apabila selalu berbicara secara negatif kepada diri sendiri, otomatis sikap juga akan negatif. Karena itu, upaya untuk selalu berbicara positif pada diri sendiri, memberikan afirmasi positif pada diri sendiri untuk membangkitkan semangat untuk diri sendiri. Pernyataan yang positif akan menolong untuk berkonsentrasi pada kekuatan diri, bukan pada kelemahan diri. Dan yang paling penting adalah memperbanyak aktivitas positif yang disukai. Nah, teman-teman, demikian tadi pembahasan jurnal dengan judul Konsep Diri pada Masa Dewasa Awal yang mengalami maladaptive daydreaming dengan menggunakan metode PICO. Tentunya video pembelajaran ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita dalam proses pembelajaran. Terus belajar dan tetap semangat. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.